Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Ada request dari jemaat ya untuk membawakan satu tema tentang metaverse. Jadi saya mencoba untuk menyampaikan tema tentang metaverse ini ya. Mari kita membaca satu bagian ayat firman Tuhan sebagai ayat penghantar di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 dikatakan demikian: segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan menjadi penghantar untuk kita membahas satu tema ini. Saudara, di dalam kehidupan kita, ya, Tuhan memberikan satu kebebasan ya, dalam hidup kita untuk melakukan segala sesuatu, ya, untuk menikmati segala sesuatu. Tetapi di dalam bagian 1 Korintus pasal 6, kalau saudara lihat daripada konteksnya, di situ ada satu bahaya yang dilihat oleh Paulus yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang luar biasa. Ya, mereka jemaat yang unik, mereka jemaat yang punya karunia luar biasa. Ya, mereka jemaat yang punya semangat untuk beribadah, semangat untuk melayani Tuhan. Mereka bukan jemaat yang bodoh juga. Tetapi kita melihat di tengah-tengah kemajuan daripada jemaat di Korintus itu, banyak hal-hal penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di jemaat Korintus. Contohnya soal tentang perjamuan kudus aja Paulus menegur mereka. Ya, soal tentang makanan Paulus juga menegur mereka. Tentang pola penyembahan yang menggunakan berbahasa roh, Tuhan juga, Paulus juga menegur jemaat di Korintus. Banyak sekali yang ditegur oleh Paulus di dalam diri jemaat di Korintus. Mereka maju, mereka bertumbuh besar, mereka punya karunia luar biasa, punya semangat melayani. Tetapi Paulus seringkali memberikan tegur yang sangat keras kepada jemaat di Korintus. Nah, banyak masalah-masalah yang terjadi, termasuk soal makanan, termasuk tentang masalah bahaya percabulan. Semua banyak disinggung oleh Paulus. Nah, di dalam bagian ini, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12, Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi kita boleh melakukan sesuatu, kita boleh makan sesuatu, tetapi Paulus memberikan satu warning, satu batasan kepada jemaat Korintus bahwa segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Dan Paulus mengatakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Jadi ingat, ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus, bahwa dari sekian banyak yang kita lakukan, aktivitas kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan, semua boleh kita lakukan, tetapi Paulus mengingatkan, tidak semuanya itu berguna. Berguna atau tidaknya, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Berguna atau tidaknya, apakah itu bermanfaat gak bagi hidup kita, bagi tubuh kita? Berguna atau tidaknya, apakah itu bisa membahayakan orang lain atau tidak? Dan yang kedua, Paulus menyinggung bukan soal masalah berguna atau tidak berguna, tetapi jangan kita dibiarkan diperhamba oleh sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, sekarang berkaitan dengan metaverse. Metaverse ini sekalian sekarang sudah mulai ngetren ya, kembali ke slide ya, sudah mulai ngetren, dan ini perkembangan para pengikutnya itu sudah semakin
meluas makin banyak. Nah, saudara sekalian, kita sebagai orang tua, kita pun harus bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kalau tidak, kita sebagai orang tua, kita akan menjadi musuh generasi muda. Kita akan dipandang sebagai orang yang ketinggalan zaman. Nah, saudara perhatikan bahwa banyak hal sekalian teknologi sekarang itu semakin cepat perkembangannya. Terjadi satu akselerasi yang begitu cepat sekali. Nah, kita melihat salah satunya yaitu yang menjadi pembahasan kita siang ini, yaitu tentang metaverse. Nah, saudara, apa itu metaverse? Metaverse adalah sebuah ruang virtual yang diciptakan, yang memanfaatkan alat teknologi VR atau virtual reality dan AR atau augmented reality, yang memungkinkan seseorang bisa berkumpul, beraktivitas, berinteraksi, bermain, belajar, berbelanja, jalan-jalan, menjalankan bisnis tanpa harus hadir secara fisik dalam suatu ruangan. Itu arti daripada metaverse. Jadi saudara sekalian, sekarang bukan hanya orang tua, bukan hanya anak-anak muda, tetapi sampai ke anak-anak saudara sekalian begitu tertarik sekali dengan metaverse, karena memang memberikan satu daya tarik yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, jadi metaverse itu sebuah ruang virtual, ya, dunia maya, dunia digital yang diciptakan, yang memanfaatkan alat teknologi itu ya, VR dan AR, yang saudara lihat di gambar, ya, menggunakan alat seperti itu. Jadi apa yang dilihat itu tidak seperti kita melihat televisi, ya, atau kita membaca majalah. Metaverse itu 3 dimensi, dan itu memberikan daya tarik buat anak-anak khususnya, ya, anak-anak pemuda, ya, yang lebih banyak yang maju ini. Sekarang bahkan para pengusaha pun, ya, mereka tertarik dengan metaverse ini. Nah, di mana mereka bisa berkumpul, berinteraksi, bermain, belajar, berbelanja, jalan-jalan, menjalankan bisnis, dan lebih hidup dan lebih efektif, walaupun mereka tidak hadir secara fisik bersama-sama. Nah, saya perhatikan anak saya sekiranya saja, ya, yang masih usia kelas 2 SD, ya, hampir hari-hari dia main Roblox. Ya. Ada yang tahu di sini ya, main game Roblox, ya? Anak-anak tahu ya semua, ya, Angel semua. Apa? Tadi? Ya, kirain hari-hari main, ya, dengan temannya. Dan kalau saya lihat metaverse itu perkembangan lebih daripada seperti mirip seperti Roblox itu, ya. Nah, kita melihat seiring waktu main, dia bisa bermain game sekaligus berinteraksi dengan temannya yang ada di rumahnya. Dan permainan game itu sangat hidup sekali, ya. Jadi dia bisa bermain game, bisa berinteraksi, bisa melihat tayangan ruangan-ruangan, alat-alat bermain dan sebagainya, seolah-olah dia ada di dalam ruangan itu secara real. Nah, saudara sekalian, dengan teknologi metaverse ini perkembangan yang sangat lebih luar biasa, lebih hidup lagi. Jadi ketika kita menggunakan alat VR dan AR ini, kita seolah-olah saudara sekalian kita hidup di dunia yang baru. Ketika kita berinteraksi, kita berkomunikasi, kita melakukan bisnis dan sebagainya, seolah-olah saudara sekalian kita berkontak langsung, bersentuhan langsung dengan orang-orang yang kita hubungi. Nah, saudara sekalian, ini perkembangan teknologi metaverse sekarang ini. Saya yakin, ya, bagi orang tua yang memiliki uang lebih, pasti kebanyakan mereka akan menyediakan alat ini, ya, alat seperti itu untuk anak-anaknya, yang khususnya anak-anak yang mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan game sekarang ini.
Oke, lanjut. Nah, orang pertama yang terkenal yang telah menciptakan istilah metaverse ini adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Jadi dari tahun 1992 istilah metaverse itu sudah dicetuskan ya. Kemudian yang selanjutnya, nah kita melihat Facebook ya yang hari-hari kita gunakan. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, dia mengubah nama perusahaannya menjadi Meta Platform atau disingkat Meta pada Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dengan biaya 10 miliar dolar atau 140 triliun. Jadi kita melihat Facebook pun sekarang ya sudah mengubah perusahaannya menjadi perusahaan Meta. Jadi kita lihat ya bagaimana perusahaan-perusahaan besar sekarang mereka tertarik mau Facebook, Instagram dan sebagainya. Mereka sudah mau masuk di dunia metaverse ini. Sampai Facebook pun ya mengeluarkan biaya 140 triliun untuk mengubah nama perusahaannya. Nah, sekalian yang menjadi pertanyaan buat kita, apa manfaat daripada metaverse itu buat kita ya, atau buat anak-anak kita? Apakah metaverse ini sesuatu yang buruk atau yang membahayakan? Apakah ada manfaatnya buat anak-anak kita, termasuk buat kita sendiri? Ya. Ada banyak hal ya mengenai, saya bicara mengenai manfaatnya dulu. Yang pertama, dengan adanya metaverse ini, itu akan membuka peluang baru bagi para pengusaha. Ya. Dengan metaverse ini, orang bisa memasang iklan ya perusahaannya lebih efektif, lebih hidup ketimbang daripada menggunakan Facebook, Instagram yang sekarang ini ngetren kita gunakan. Khususnya bagi ya pelaku-pelaku usaha di bidang desain, kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT, ya programmer dan sebagainya. Sekarang sekalian mereka sedang berusaha untuk masuk di dunia metaverse ini. Dan ke depan banyak perusahaan-perusahaan maupun orang yang bergerak di dunia pendidikan, di dunia medis, di dunia kesehatan, di segala bidang, mereka akan menggunakan teknologi metaverse ini. Dan tentunya kenapa mereka menggunakan teknologi ini? Karena metaverse akan membuat peluang baru bagi para pengusaha. Kemudian yang kedua, metaverse ini manfaatnya di mana ruang kantor, tempat meeting, tempat bekerja itu bisa dilakukan secara virtual, secara digital. Jadi isu sekalian, ke depan nanti banyak pelaku-pelaku usaha, bisnismen ya, mereka melakukan kegiatan meeting itu tidak perlu masuk di ruang kantor perusahaannya. Mereka di rumah dengan metaverse itu seolah-olah mereka dengan staf-stafnya itu hadir di dalam satu ruangan, ya, di dalam ruangan meeting yang sudah diciptakan, yang sudah dibuat. Jadi tidak perlu melakukan hubungan pertemuan secara fisik bersama-sama di dalam satu ruangan. Dengan teknologi metaverse ini, kita bisa bertatap muka, kita bisa berkomunikasi, melakukan kegiatan meeting. Kita sudah membuat satu ruangan tempat rapat yang tempatnya bukan di kantor perusahaan, tetapi di dunia metaverse. Nah, jadi metaverse ini bisa dijadikan ruang kantor, tempat meeting, tempat bekerja, dan di situ bisa berinteraksi lebih hidup di dalam melakukan kegiatan pekerjaan atau kegiatan usaha, ya, kegiatan-kegiatan di kantor itu. Kemudian yang ketiga, menjadi tempat tur virtual di seluruh dunia.
Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan nanti menciptakan dunia-dunia baru sekali. Ya. Jadi kita tur itu nggak harus sekarang ini, nanti ke depan itu kita harus naik pesawat untuk melihat satu kota di negara tertentu, atau kita ingin melihat rekreasi tur ke tempat-tempat wisata. Sekarang manusia bisa menciptakan tempat wisata yang begitu indah, satu negara, satu dunia yang baru yang begitu indah, satu ruangan yang begitu indah lewat metaverse itu. Kita bisa melakukan tur perjalanan tanpa kita harus hadir di tempat yang real, tetapi kita bisa melakukan tur virtual di seluruh dunia melalui teknologi metaverse itu. Ke depan akan seperti itu, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, yang keempat, menjadi ruang belajar virtual di rumah. Sekarang sekalian, banyak sekarang sekolah-sekolah ya, dengan kemarin kita masuk di dalam suasana pandemik ya, COVID Corona ini, banyak anak-anak yang melakukan studi atau belajar secara online, ya, homeschooling. Nah, sekalian, dengan teknologi metaverse ini, sekalian, anak-anak bisa belajar secara virtual di rumah, lebih hidup di dalam berinteraksi dengan guru-gurunya. Jadi tidak perlu lagi datang ke ruang kelas. Di metaverse itu, anak-anak dengan guru-gurunya, dengan semua teman-temannya, mereka bisa hadir bersama-sama, bertatap muka, berinteraksi, bisa belajar bersama-sama. Dan metode belajar mengajar itu lebih hidup. Dulu waktu saya pertama ke Gorontalo, ditugaskan untuk meneliti sekolah PAUD di PAUD Betel. Saya diutus untuk mewakili PAUD Betel itu di dalam lomba presentasi materi pengajaran anak-anak PAUD seprovinsi Gorontalo. Dan saya perhatikan semua guru-guru yang menjadi utusan, mereka presentasi menggunakan alat-alat peraga dalam mengajar anak-anak PAUD. Ada yang bawa kertas, ada yang bawa whiteboard, ada yang bawa blackboard, ada yang bawa alat-alat permainan dan sebagainya. Tetapi saya bawa laptop dan proyektor. Saya menggunakan multimedia. Dan di dalam dari beberapa guru-guru yang diutus untuk lomba presentasi mengajar metode anak-anak PAUD, saya yang terbaik di dalam memberikan presentasi metode pengajaran kepada anak-anak PAUD waktu itu. Kenapa? Karena saya menggunakan multimedia, berbeda dengan guru-guru yang lain. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang sekalian, multimedia yang saya pakai itu akan ketinggalan sesuai dengan teknologi metaverse ini. Karena kenapa? Di dalam dunia pendidikan, dengan menggunakan teknologi metaverse ini, dengan menggunakan alat VR dan AR ini, anak-anak bisa belajar lebih hidup. Anak-anak bisa melakukan praktek proses belajar mengajar, mengerjakan tugas, dan guru bisa memberikan presentasi materi pengajaran lebih hidup karena memberikan materi secara 3 dimensi. Sekarang kalau guru-guru tidak mengikuti perkembangan zaman, guru-guru akan ketinggalan jauh sama anak-anak di dunia baru sekarang ini. Lalu bagaimana saudara dengan gereja ya? Dengan gereja. Nah, sekarang banyak seminar-seminar di gereja-gereja yang mengangkat tema tentang metaverse. Termasuk berapa hari yang lalu sinode GBI, ya, sinode Gereja Betel Indonesia, Pendeta Robi, menyampaikan tema tentang metaverse juga. Tetapi lebih banyak sekalian saya perhatikan, dan di grup yang lain juga ada yang menyampaikan tentang metaverse ini. Tetapi lebih banyak mereka menyinggung bagaimana mewaspadai, mencurigai tentang perkembangan metaverse itu. Kalau menurut saya, kita tidak usah terlalu khawatir dengan kehadiran teknologi metaverse ini. Karena kenapa? Justru bagi saya, kalau metaverse ini kita gunakan,
ada banyak manfaatnya juga, bukannya untuk kalangan pengusaha, tetapi di dunia pendidikan, di dalam kita mengajar anak-anak, dan tentunya di dalam mengajar jemaat pun ini akan jauh lebih hidup, lebih bagus sekali. Jadi untuk kedepannya nanti khususnya gereja-gereja besar, mereka memiliki fasilitas yang memadai. Ya, mungkin dimulai di kota-kota besar, itu mereka yang memahami manfaat daripada metaverse itu, mereka akan pakai sarana metaverse itu, ya, dengan menggunakan alat VR itu untuk di dalam memberikan satu pengajaran, membawakan renungan, mengadakan ibadah doa, ya, persekutuan-persekutuan tidak hadir lagi di ruang gereja secara fisik ini, tidak lagi hadir bertemu secara fisik bersama-sama di gedung gereja ini, tetapi mereka masuk di dalam satu ruangan gedung di dunia maya, di metaverse itu, di ruangan yang sudah diciptakan, yang sudah dibuat, dan mereka berinteraksi seperti real di dalam berinteraksi dengan jemaat, dengan pembina rohani ini. Ini yang harus diperhatikan juga oleh gereja-gereja sekarang ini. Kemudian yang kelima, ya, metaverse ini juga menjadi tempat interaksi yang lebih real. Tadi sudah disinggung. Oke, yang keenam, menjadi, ya, bagi kalangan musisi, ya, metaverse ini menjadi ruang konser virtual. Ya. Jadi tidak perlu melakukan konser nanti nggak harus selalu ketemu sama-sama para pemain musik itu, ya, dengan penyanyinya hadir bersama-sama. Tetapi dengan menggunakan teknologi metaverse ini bisa dilakukan di rumah masing-masing. Dan orang yang menyaksikan konser ini juga bisa menyaksikan lebih hidup, karena kita menyaksikan 3 dimensi. Jadi di dunia seniman pun, ya, metaverse ini bisa dipakai menjadi sebagai ruang konser secara virtual. Kemudian yang ketujuh, ruang belanja dan bermain secara virtual. Jadi sekalian kita bisa belanja, ya, bisa bermain seperti saya lihat hari-hari, ya, bermain game Roblox ini. Jadi bisa berbelanja, bisa bermain itu secara digital. Kita masuk di dunia metaverse itu, kita bisa lebih menikmati bagaimana belanja itu nggak harus kita belanja sesuatu secara fisik, ya, tetapi kita belanja barang-barang yang sudah diciptakan di dunia metaverse itu. Si Iren kemarin minta uang untuk beli, ya, untuk beli barang yang harus dibeli di permainan game Roblox itu. Jadi sekalian anak-anak bisa membeli, bisa menjual, dan itu dilakukan oleh perusahaan juga sekalian. Bisa membeli barang-barang, bisa belanja, ya, bisa bermain dengan bebas, lebih interaktif di dunia metaverse ini. Kemudian yang selanjutnya kita melihat bagaimana apa yang menjadi bahaya daripada metaverse itu. Yang pertama yaitu, ya, di samping manfaatnya, metaverse ada bahaya juga. Yang pertama yaitu bahaya kecanduan. Jadi sekalian, segala sesuatu itu boleh, segala sesuatu berguna. Tetapi sekalian, tidak segala sesuatu itu berguna. Kita boleh melakukan segala sesuatu, kita boleh, anak-anak kita mau belajar menggunakan semua fasilitas sarana. Tetapi ingat, tidak semuanya itu berguna. Artinya sekalian, anak-anak kita boleh belajar, ya, mereka menggunakan teknologi di metaverse ini, tetapi kita sebagai orang tua harus bisa mengawasi supaya dengan teknologi yang ada ini tidak disalahgunakan yang akhirnya bisa membahayakan buat anak-anak kita. Dan kita juga harus bisa membatasi bagaimana anak-anak kita di dalam bermain game, berinteraksi dengan teman-temannya, ya, lewat media metaverse ini. Kita harus membatasi waktu mereka supaya anak-anak ini tidak dihabiskan waktunya hanya untuk bermain game, hanya untuk
berinteraksi. Anak-anak pasti mereka akan lebih senang ya ketika mereka masuk di dunia metaverse ini dengan menggunakan alat virtual ini, karena mereka bisa berinteraksi lebih hidup dengan teman-temannya. Dan ada satu bahaya yang mengancam anak-anak kita, yaitu kalau anak-anak kita sudah sangat kecanduan, akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang malas untuk kumpul dengan orang tua, malas untuk melakukan pekerjaan, ya, dan kesehatannya juga akan terganggu, lupa makan dan sebagainya. Dulu ada anak pemuda ya, ada anak remaja yang dulu sama waktu di Rock itu, si siapa, Melan kalau nggak salah namanya ya. Saya disuruh doakan karena dia matanya melotot terus tidak berkedip-berkedip. Ada hamba Tuhan penginjil Jeffrey yang melayani ke sana, katanya diganggu setan. Lalu setelah dilayani tidak sembuh-sembuh, masih melotot terus. Lalu saya ditelepon sama Tina, Pak Adik tolong kemari dulu, itu si Mel ini matanya melotot terus. Kata Pak Jeffrey diganggu setan katanya gitu ya. Nah setelah saya datang sekalian saya pegang tangan dia gitu ya. Saya nggak merasakan bahwa dia diganggu. Lalu saya bisik-bisik ke Mela, coba ceritakan ke saya, awal kamu sampai mengalami mata kamu melotot terus tidak bisa berkedip. Lalu dia cerita, ternyata dia bermain game, ya berjam-jam sambil tiduran, lampunya dimatikan. Akhirnya sarafnya terganggu sekali, tidak bisa berkedip. Lalu saya bilang, bawa saja ke dokter mata. Nanti akan dikasih vitamin itu, dikasih matanya. Pasti saat itu juga akan sembuh, bisa berkedip. Kalau nggak percaya, bawa aja sebelum begitu. Ketika dia bawa ke dokter mata, ternyata betul begitu ditetesin langsung berkedip. Ya, kenapa? Karena sudah kecanduan main game, kecanduan dengan handphone Android ini. Nah, apalagi susah kalau anak-anak kita dilengkapi dengan fasilitas, ya, alat-alat ini, alat-alat di dunia untuk anak-anak masuk di dunia metaverse ini. Anak-anak akan lebih tertarik. Mereka susah untuk mau keluar ketika mereka masuk berinteraksi di metaverse ini dengan teman-temannya. Nah, kita harus bisa membatasi bahaya kecanduan untuk anak-anak di masa depan. Kemudian yang kedua, yaitu hidup akan lebih konsumtif. Ya, tentunya di dunia metaverse ini kita nanti masyarakat, bukan hanya orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak, mereka cenderung untuk memiliki gaya lebih hidup konsumtif. Ya. Banyak uang yang dikeluarkan untuk melakukan tour, untuk bermain game, untuk berinteraksi, untuk berbelanja, dan sebagainya. Jadi isu sekalian, bagaimana teknologi ini kita gunakan, tetapi jangan biarkan kita diperhambat, dikuasai dengan teknologi ini sehingga anak-anak kita atau diri kita sendiri menjadi konsumtif. Kemudian yang ketiga, yaitu hidup lebih tertarik di dunia metaverse ketimbang di dunia nyata. Jadi ada bahaya masalah sosial ya di dunia metaverse ini. Jadi anak-anak kita bisa lebih tertarik di dunia metaverse, di dunia maya, di dunia digital ketimbang di dunia nyata. Dan ini yang sudah dirasakan oleh anak-anak sekarang ini. Si Iren lebih banyak berkomunikasi sekarang, anak saya yang masih kecil ini, dengan permainan game Roblox ini. Dia betul-betul seperti hidup dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Ketika bermain game, masuk dalam satu ruangan, masuk ke kamar ruang belajar, fasilitasnya lengkap, semua disediakan, semua bisa disentuh, semua bisa dipegang, semua bisa dia mainkan dan sebagainya. Dan pertemuan secara virtual itu lebih menyenangkan bagi anak-anak ke depan ketimbang mereka melakukan pertemanan di dunia yang nyata, bertemu secara fisik.
Kemudian yang keempat, yaitu belum ada perangkat hukum yang jelas yang mengatur kejahatan di dunia metaverse ini. Jadi sekarang ini perangkat hukum belum bisa atau belum siap untuk menghadapi bahaya daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan teknologi metaverse ini. Di mana kita melihat ada laporan-laporan, ya, laporan-laporan kejahatan ya di dunia metaverse ini. Ada yang merasa ditipu, ada yang merasa dilecehkan dan sebagainya. Karena di metaverse ini mereka bisa berinteraksi seperti real, seperti nyata, begitu hidup. Jadi orang bisa melakukan apa saja di situ tanpa ada batasan. Nah, sekalian, ada orang-orang yang merasa dirugikan ketika menggunakan teknologi ini. Dan kita tahu bahwa belum ada perangkat hukum yang jelas yang mengatur kejahatan di dunia metaverse ini. Nah, itu sebabnya kita di dalam kita membahas tentang metaverse ini menjadi satu bahan pengetahuan buat kita sebagai orang tua, kita sebagai pengurus gereja, sebagai jemaat, sebagai pengusaha dan sebagainya, bahwa sekarang kita memasuki di dunia yang baru. Jadi setelah zaman postmodernisme, sekarang kita dikejutkan dengan dunia baru, yaitu dunia metaverse, di mana semua orang akan bergerak masuk ke dalam dunia yang diciptakan, dunia digital, di dunia maya itu. Semua orang akan diarahkan ke sana, baik dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia usaha, dan sebagainya, akan bergerak semua masuk ke dunia metaverse ini. Dan bagaimana kesiapan diri kita di dalam kita melihat peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan, manfaat apa yang bisa kita ambil, kita gunakan, dan bahaya-bahaya apa yang harus kita waspadi, yang harus kita pikirkan. Jadi kita sebagai jemaat, kita tidak melulu harus belajar hanya sekedar fokus kita membahas Alkitab, tetapi kita ikuti isu-isu yang berkembang sekarang ini. Dan kita manfaatkan perkembangan teknologi sekarang ini. Jadi sekali tidak salah anak-anak menggunakan HP Android maupun tab, ya, memainkan game, itu tidak salah. Saya rasa justru anak-anak saya lebih pintar. Tidak perlu les bahasa Inggris, anak saya sudah lancar bahasa Inggris. Lewat apa? Lewat games yang dia lakukan. Tetapi kita sebagai orang tua, kita kontrol supaya anak kita itu tidak kecanduan dan kita waspadai bahaya daripada teknologi yang dipakai oleh anak-anak kita. Ya. Jadi kita sebagai orang tua jangan, wah ini bahaya, apa-apa langsung mengharamkan. Ya. Apa-apa kita langsung mengharamkan. Justru sekalian, kalau kita menghambat anak-anak kita untuk mengikuti perkembangan teknologi, itu bahaya buat anak-anak kita di dalam pergaulan mereka, di dalam wawasan pengetahuan mereka. Jangan batasi anak-anak kita di dalam belajar sesuatu yang baru di dunia ini. Dunia itu begitu dinamis sekali, begitu dinamis. Kita harus bisa mengikuti, termasuk di dalam pelayanan gereja. Dulu saya waktu pertama ke Gorontalo, ya, menggunakan multimedia, ya, dulu masih menggunakan OHP, plastik OHP begitu ya, untuk melihat puji-pujian atau materi khotbah pakai plastik OHP. Ketika saya gunakan pakai multimedia, proyektor dan sebagainya, tampilin waktu mau khotbah, ya seperti yang kita ikuti sekarang, yang ayat Alkitab bisa ditampilkan. Ada beberapa orang yang protes, itu ayat Alkitab jangan ditampilkan itu. Sebelum kenapa? Nanti membuat jemaat malas membawa Alkitab katanya. Nanti orang-orang tua malas bawa Alkitab. Justru dengan menggunakan teknologi itu, orang tua bisa lebih cepat di dalam membuka Alkitab, lebih cepat. Justru dengan teknologi itu, jemaat lebih efektif di dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, ketika pemimpin-pemimpin gereja tidak mengikuti perkembangan teknologi, mereka akan menjadi musuh bagi generasi muda, bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan
teknologi yang dinamis ini. Jadi sus sekalian, biarlah lewat pelajaran pembahasan tema tentang metaverse ini, kita ingat pesan Paulus bahwa segala sesuatu boleh kita lakukan, segala sesuatu boleh halal kita makan. Tetapi ingat, tidak segala sesuatu itu berguna. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu dan anak kita melakukan sesuatu, kita pertanyakan, apakah ini berguna atau tidak? Baik enggak untuk perkembangan anak-anak kita, untuk diri kita? Memuliakan Tuhan atau tidak? Atau sebaliknya, akan membuat anak-anak kita ini jadi bahaya gitu ya, untuk pertumbuhan karakter mental dan kesehatan anak-anak kita, termasuk di dalam diri kita. Nah, bagi para pelaku usaha, siap-siap bagaimana kita bisa berinovasi dalam mengembangkan usaha bisnis kita ya, dengan menggunakan teknologi yang maju sekarang ini di dunia metaverse. Di dunia pendidikan, bagi para pelaku di dunia pendidikan, jasa mengajar, saya dengan anak-anak yang melakukan usaha bisnis jasa juga ya, di dalam pendidikan, mengajar musik, membuat les anak-anak musik. Ya, bagaimana kita pun harus mempersiapkan diri, bagaimana menggunakan teknologi yang baru sekarang ini. Kita sekarang sudah tidak lagi berhenti di dunia postmodernisme. Yang lalu saya sudah pernah bahas ya, apa itu postmodernisme. Kalau saudara lihat, kalau saya buat khotbah, kadang-kadang judulnya itu huruf pertama huruf kecil, di tengah-tengah huruf besar, di ujungnya huruf besar, gitu kan. Ya, postmodernisme itu tidak mengenal batas-batas aturan tentang etika, tentang aturan-aturan baku, bebas. Gedung itu nggak harus lurus, tapi boleh miring, begitu ya. Itu dunia postmodernisme. Jadi kalau saudara lihat, kalau saya khotbah pakai judulnya itu huruf pertama huruf kecil, di tengahnya huruf besar, kapitalnya, di ujungnya hurufnya kapital besar lagi. Bukan saya salah ngetik, saya sedang memberikan contoh kepada jemaat. Sekarang kita hidup di dunia postmodernisme. Ya, tetapi ada batasan-batasannya yang harus kita lakukan. Itu melanggar etika tidak, merugikan orang lain tidak, memuliakan Tuhan tidak. Selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip itu, boleh-boleh saja untuk membuat lebih hidup. Ya, untuk membuat lebih hidup. Nah, biarlah apa yang kita pelajari sekarang ini boleh menjadi satu berkat buat kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Saya mengaku musik untuk maju ke depan.